supaya usus kita ini juga istirahat. Setelah istirahat itu dengan harapan nanti bisa menggiling lebih tajam lagi. Mengapa? Kalau banyak makanan di dalam usus kita, maka banyak sekali akan menimbulkan penyakit. Jadi penyakit itu lahirnya dari makanan yang ada di dalam usus kita. Kalau makanannya sehat, maka tidak menutup kemungkinan badan kita juga sehat. Tapi kalau makanan yang kita asup itu banyak mengandung kimia, maka sebaliknya akan menimbulkan banyak berbagai penyakit kayak kanker ya toh. Kankernya macam-macam, bahkan penyakit yang mematikan itu karena efek dari usus kita yang tidak pernah berhenti makan dan menimbulkan penyakit. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini manfaatnya adalah untuk supaya usus kita juga berhenti selama bekerja 1 tahun yang lalu, saat ini untuk beristirahat sejenak dalam 1 bulan. Ekonomi Islam itu juga berada di antara sistem ekonomi kapitalis yang bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, dan komunis yang ekstrim. Ekonomi dalam Islam itu dituntut untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, kekeluargaan saat memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada setiap pelaku usaha. Ini maksudnya apa? Alam sekitarnya ini, bumi, langit, lautan, gunung, itu kan miliknya siapa coba? Milik Allah. Miliknya Allah kan? Kita lahir kan nggak bawa apapun, bener? Nah, tapi mengapa rakyat Indonesia sampai saat ini kok banyak yang keluar negeri? Karena tanahnya dikuasai oleh pemerintah. Ada lagi? Karena untuk meningkatkan ekonomi. Di Indonesia berarti nggak bisa ya untuk mencari ekonomi? Sulit. Susah. Bisa sih bisa. Sangat sulit. Enggak bisa kok. Bisa tapi Bisa. Bisa tapi tidak mencukupi. cukupi ya, betul. Upahnya sedikit, gaji hari ini hanya cukup untuk makan hari ini. Sementara dipotong pajak. Nah, siapa yang memberlakukan pajak? Coba. Pemerintah. Pemerintah, ya. Siapa yang menguasai tanah Indonesia? Pemerintah. Pejabat, kaum imperialis. Apa itu? Kaum imperialis apa tadi? Siapa yang bilang kaum imperialis? Apa nang kuwi? Jadi kalau ada kapitalisme, ada imperialisme. Ini saling bergantungan ya. Kalau imperialisme itu lebih pada di dalam sebatas negara kita sendiri, tapi kalau kapitalis itu yang lebih menguasai kaum imperialisme. Tadi aku soalnya mumpung saya dengar ada yang bilang imperialisme, jadi saya angkat sekalian. Begitu. Nah, di dalam Al-Quran dan Hadis itu tidak mengemukakan detail terhadap ini ya, terkait dengan ekonomi Islam yang menekankan pada 4 sifat. Sifatnya apa aja? Jadi Islam itu mengajarkan 1 kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga itu kebebasan, yang keempat tanggung jawab. Artinya apa? Bahwa Islam itu mengajarkan untuk kita bersatu ya. Kalau kita bersatu, contohnya tadi ada banyak ormas, ada Al-Fadhilah, ada Istiqomah, ada Al-Ikhlas, ada JSB dan semuanya. Kan satu-satu organisasi kan. Tapi kalau itu bergabung menjadi satu di dalam sebuah aliansi kami, itu namanya persatuan. Kalau semakin bersatu kira-kira bagaimana? Lebih lemah atau lebih kuat? Lebih kuat. Nah, begitu kira-kira. Keseimbangan artinya bisa menyeimbangkan antara dunia dan juga akhiratnya. Jadi nggak melulu yang dipikir itu akhiratnya, tapi juga bisa menyeimbangkan dengan dunianya. Kebebasan itu artinya apa? Bahwa Islam itu juga memberikan kebebasan kepada perempuan. Sayangnya pemerintah kita itu tidak memberikan kebebasan kepada kita. Contohnya apa?
Kalau keluar negeri kan kita harus minta izin suami, benar? Iya. Di dalam rumah majikan itu juga kita tidak bisa bebas untuk beribadah, benar? Padahal manusia hidup itu punya hak untuk bebas. Ini menjadi perjuangan kita. Kenapa itu kemarin kita kan melakukan aksi di depan konsulat, ya. Aksinya itu menuntut supaya hari raya Idul Fitri itu dijadikan sebagai hari libur nasional. Nggak salah itu, salah nggak? Enggak. Benar apa nggak? Muslim. Mengapa? Karena Buddha punya hari raya, dijadikan hari raya nasional nggak di Hongkong? Ya. Kristen punya hari raya, dijadikan hari raya nggak? Christmas Day loh ya. Terus Hindu ada hari rayanya, dijadikan hari raya nasional kan, public holiday. Hongkong. Ini berarti perjuangan kita bagaimana hari raya Islam itu dijadikan sebagai hari libur nasional di Hongkong. Kalau dikabulkan dengan izin Allah, jenengan senang nggak, bahagia nggak? Tapi kalau ada yang ngecam, ada yang mengecam jenengan kurang gaya, ya. Ngapain juga? Emang liburmu kurang? Kalau ada yang bilang gitu, jenengan bagaimana menyikapinya kira-kira? Dijelaskan. Selain dijelaskan, diapakan? Sakit hati nggak? Sakit hati? Nggak sakit hati. Nah ini kalau sakit hati artinya ini juga perlu perjuangan bagaimana kita tidak sakit hati, bener kan? Karena perjuangan itu memang banyak rintangannya. Ada yang mengecam, ada yang membuli, ya enggak? Ini perjuangan kita tersendiri. Lah bagaimana keempat sifat yang ditanamkan Islam itu didasari oleh pemikiran bahwa manusia itu sebagai wakil atau namanya khalifah Allah. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah, bener kan? Oke. Terus bagaimana politik dalam perspektif Islam? Politik dalam perspektif Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Apa itu? Jika yang dimaksud politik adalah siasah, itu mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Ini artinya apa? Kita di sini kan sebagai migran, benar? Betul. Urusan migran itu apa? Kerja. Ketenaga kerjaan. Migran kan diupah nggak? Upah. Berarti upah migran itu urusan migran kan? Ya. Terus akomodasi yang layak itu urusan migran nggak? Ya. Istirahat yang cukup itu urusan migran nggak? Ya. Urusan migran kan? Ya. Kontrak mandiri supaya kita nggak melalui agensi itu urusan migran nggak? Iya. Urusan migran kan? Nah, pertanyaannya kita peduli nggak dengan urusan migran? Peduli. Kalau peduli artinya bahwa apa tadi? Urusan migran, peduli urusan migran. Bahwa Islam itu sangat mencela orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Jadi kalau kita tidak, selamat datang Bu Indah, ketua dari Al-Istiqomah International Muslim Society. Biasanya di dalam masjid, sekarang ke kampus ya Bu Indah ya. Tadi malam mimpi ini. Ya jadi tak ulangi lagi bahwa kalau kita tidak peduli dengan urusan migran, maka ini sangat tercela ya, sangat tercela sekali hidup kita. Begitu kira-kira. Selanjutnya bagaimana menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Islam itu menjadi sarana masalah untuk kekuasaan. Mengapa demikian? Kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya apa?
ada banyak sekali dulu, aku cerita dulu ya, dulu banyak teman-teman majelis yang ada di Hongkong kan mendatangkan ustadz atau pak kiai dari Indonesia, bener kan? Ya. Nah, sayangnya kadang-kadang teman-teman itu hanya untuk dimanfaatkan. Kenapa itu harapan saya yang ikut pondok pesantren hari ini juga harus berhati-hati supaya tidak terjadi seperti teman-teman yang dulu pernah dialaminya. Tapi dulu itu masih sekitar tahun 2006 sampai 2010. Bahkan dulu ada salah satu majelis anggota kami itu mendatangkan ustadz dari Indonesia. Tapi setelah selesai pengajian bubar. Mengapa? Karena terkait dengan keuangan. Awalnya mereka punya uang, terus mendatangkan ustadz. Akhirnya karena mendatangkan ustadz, uangnya habis dan mereka bertengkar, terus bubar. Nah, ini kita tidak ingin terjadi seperti itu. Maka kenapa itu teman-teman juga harus berhati-hati. Begitu. Di dalam Islam dan politik itu telah menyatu sejak awal. Kapan, di mana Nabi Muhammad itu bukan sekedar utusan Allah dan pemimpin agama, tapi juga memimpin bangsa dan negara sebagai leader dan juga ruler atau kebijakan, ya. Meminjam ungkapan Bernard Lewis, ini adalah seorang yang menemukan terkait yang survei ya terkait Islam. Kajian politik Islam itu secara ilmiah, teoritis dan sistematis baru bermula pada kurun kedua Hijriah. Ini sejarahnya dulu. Terus ada beberapa ulama. Yang pertama adalah ulama muhadisun. Ini ulama muhadisun itu seperti Imam Al-Bukhari, Muslim At-Tirmidzi, itu juga menaruh perhatian kepada hadis-hadis politik. Kenapa itu kan kita selama ini juga mengkampanyekan terkait isu kenaikan gaji. Itu adalah salah satu kampanye politik migran, ya. Isu kenaikan gaji, terus juga stop biaya penempatan. Semuanya kalau ke Hongkong kan mendapatkan potongan berapa bulan coba? Angkat tangan, ada yang gratis nggak ke Hongkong? Nggak ada. Semuanya dipotong kan? Ya. Ada yang dipotong 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan. Nanti kalau di-terminate potongannya tambah lagi, benar? Ya. Nah, kenapa itu? Kami juga memperjuangkan bagaimana turunkan biaya penempatan. Ini juga salah satu politik ya. Jadi Islam itu juga mengajarkan bagaimana kita berpolitik. Yang kedua adalah ulama fuqaha. Contohnya Al-Mawardi, Al-Faroq, Al-Juwaini yang menulis buku khusus untuk mengupas politik dan pemerintahan. Jadi kalau kita selama ini mengkritisi pemerintah itu karena memang ada hadisnya, bukan ngawur atau bukan ikut-ikutan, ya. Terus selanjutnya adalah ulama udaba. Contohnya siapa? Ibnu Qutaibah, Ibnu Abdur Rabbih, terus dan sebagainya. Terus juga ulama falasifah. Ini mewakili tradisi pemikiran atau filsafat politik Yunani kuno. Zaman dulu, zaman Aristoteles. Terus selanjutnya, biar cepat ya, nanti soalnya dibagi-bagi waktunya. Jangan cepat-cepat kata Kak sering. Secara umum, pemikiran politik Islam itu merupakan sintesis dari konsep-konsep kepemimpinan yang dikenal dalam masyarakat Arab pra-Islam dan ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dengan tradisi bangsa-bangsa yang ditaklukkan seperti Syria atau Romawi, Mesir, Persia dan juga Mongol. Sejauh yang dapat dilacak, karya pertama yang secara sistematis membahas masalah tata negara perspektif Islam adalah bab politik dari kitab Asyar Al-Kabir yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Hasan, seorang ulama besar yang lahir di Wasit dan dibesarkan di Kufah atau di negara Irak ya. Kenapa itu tadi aku di awal bilang bahwa
kami selalu menyuarakan untuk kesejahteraan teman-teman itu memang kita punya dasar-dasar dari para ulama. Ulama selanjutnya adalah muhaddisun seperti Imam Al-Bukhari ya, terus Imam Muslim, At-Tirmidzi, seperti itu juga menaruh perhatian kepada hadis-hadis politik. Namun jika kita telusuri lebih dalam, hampir kebanyakan hasanah siyasah Islamiyah atau namanya politik Islam itu menyebutkan orientasi utama politik Islam itu terkait dengan masalah kekuasaan, yaitu tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah, sementara manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam menentang adanya penguasaan absolut seorang manusia atas manusia yang lain. Kenapa itu di muka bumi ini dulu zaman primitif dulu itu tidak ada manusia yang menguasai manusia lainnya. Tapi mengapa kok sekarang banyak sekali yang orang kaya menguasai orang miskin, benar nggak? Pemerintah menguasai rakyatnya. Padahal di dalam Islam itu mengajarkan manusia, kita tidak boleh menguasai manusia yang lain. Kita harus memanusiakan manusia yang lainnya. Artinya levelnya sama, nggak ada penguasa, nggak ada yang dikuasai. Tapi sayang ini masih kita rasakan, benar nggak? Yang miskin semakin, yang kaya. Itu lagunya Roma Irama ya. Yang miskin semakin ditindas. Oke, selanjutnya tujuan penegakan Islam itu sebenarnya untuk apa sih? Tujuan penegakan sistem politik Islam adalah formalisasi syariat Islam dalam pengertian sempit, yaitu penerapan hukum jinayat Islam seperti potong tangan, jilid, rajam atau semacamnya. Kalau di Arab Saudi